Kali ini saya akan meneruskan video daripada tutorial mengenal Intel NUC ya. Yang kali ini, kesempatan kali ini kita akan melakukan instalasi Windows pada Intel NUC. Dan ini barangnya yang kemarin sebelumnya yang kita unboxing ya, sangat kecil sekali ya. Jadi di dalam sini sudah kita pasang SSD ya, yang mana itu saya menggunakan salah satu SSD dari merek Acer Panther ya. Nah, ini saya akan untuk layar monitornya sini saya menggunakan monitor biasa ya, ukuran 14 in, yang mana ini perlu diketahui bahwa untuk NUC ini sudah tidak lagi menggunakan port PGA ya. Jadi dia hanya menyediakan port untuk displaynya hanya HDMI ya. Jadi ini tampak depannya dan ini tampak belakangnya ya, port HDMI. Jadi saran saya kalau bagi teman-teman yang hanya mempunyai monitor yang masih menggunakan port PGA ya, yang belum HDMI maksudnya, jadi beri saja converter seperti ini ya. Converter seperti ini untuk HDMI-nya, dan ini sisi yang satunya lagi adalah untuk VGA gitu. Dari VGA itu convert menjadi HDMI ya. Nanti pasang sambungkan saja. Itu bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang belum mempunyai monitor yang smart ya. Oke, nah kali ini saya akan menginstal Windows 10 pada perangkat ini. Oke, bagaimana untuk tutorialnya? Kita langsung saja. Oke, ini untuk flashnya saya matikan dulu. Jadi kita tanpa flash ya. Oke, simple sekali. Jadi untuk ini tombol on off nya kita hidupkan. Oke, udah masuk. Kita langsung aja kali ke layar. Nah, ini ada di sini, maka tekan F10 ya. Muncul di sini F10. Bagi teman-teman yang nggak muncul yang seperti ini, maka tekan aja F10 untuk booting ya. Atau kalau pengen ke menu BIOS-nya silakan tekan F2 ya, kalau pengen masuk BIOS. Sekarang saya langsung booting aja, pilihan booting jadi F10. Nah, kebetulan ini Windows-nya belum install, jadi langsung masuk ke bagian ini ya. Ini agak gelap. Biasanya kalau misalkan masih udah ada Windows, jadi ada pilihan. Karena kebetulan baru install, jadi langsung masuk ke bagian ini. Oke, kita pilih bahasa Indonesia seperti biasa, terus kita next, install. Ini lumayan cepat ya, dengan RAM 4 GB. Saya pasang 4 GB, walaupun untuk tipe ini adalah tipe prosesor Celeron dengan RAM 4 GB dan SSD lumayan cepat ya, jadi nggak butuh waktu lama. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan harddisk biasa ya sedikit lambat gitu. Oke, kita accept lisensi. Nah, di sini bagian ini kita pilih custom. Nah, ini ada sisi sisa sebelumnya sebenarnya sudah saya install, cuman Windowsnya korup ya, dirusak. Nah, bedanya Windows 7 sama Windows 10 itu dia banyak partisi yang dibagi ya. Banyak partisi. Yang di sini ada 4. Ada untuk recovery sebanyak 450 MB, ada untuk sistem 99 MB, ada 16 MB untuk MSR reserve, dan 91 GB untuk sistem C-nya. Nah, ya keempat ini kita hapus aja ya. Kita hapus, jangan diformat. Kita hapus aja ya. Jadi ada beda antara format dan delete ya. Itu harus kita ketahui. Kalau untuk pada kasus ini kita delete aja, kita bikin partisi baru. Nanti kita bikin partisi sendiri. Nah, ini SSD-nya itu saya menggunakan SSD berkapasitas 120 GB. Jadi 20 itu saya sebenarnya kurang bagus untuk kalau kita bagikan, sebenarnya kalau SSD untuk kita bagi partisi. Cuman berhubung saya juga pengen gimana ya, sebenarnya nggak masalah juga sih. Tapi ada beberapa pakar ya bilang kalau dibagi partisinya kalau SSD itu kurang bagus. Jadi SSD itu khusus sistem ya.
Cuman yang jadi masalah adalah untuk Intel NUC ini hanya bisa dipasangkan satu gitu untuk di dalamnya gitu. Tidak ada solusi untuk dipasang dua SSD atau dua hard disk gitu. Ya, kecuali mungkin ya dipakai port eksternal ya, pakai hard disk eksternal mungkin bisa. Cuman ya agak ribet lah ya. Masa harus dua perangkat kita bawa, artian kurang efektif lah. Jadi saya inisiatif untuk membagi volume. Saya mampu 1 giga untuk ini, 100 giga untuk ini sih. Di sini kan nongolnya cuma satu, sebenarnya 100 giga. Itu untuk C dan 20 giganya untuk D-nya nanti untuk penyimpanan. Nggak usah besar ya, karena memang ini hanya dikhususkan untuk program aplikasi kasir saya ya. Jadi nggak perlu gede, bukan untuk pemakaian pribadi ataupun kerja ya. Hanya untuk aplikasi kasir yang bisa berjalan gitu kan. Dan juga aplikasi kasirnya juga ringan dan juga tidak banyak membutuhkan kapasitas gitu. Oke, ini sudah menjadi unallocated space. Ini bisa kita klik new. Oke, apply. Nanti dia akan membagi sendiri partisi-partisi seperti sistem reserve. Nah, recovery system memory reserve itu dia terbagi sendiri. Pastikan itu posisi terblok warna biru ini pada partisi yang apa ya? Yang 4 ya, yang 91 giganya gitu. Bukan pada yang MB ya, yang giga gitu. Yang paling besar lah pokoknya. Oke, kita next. Jangan diapa-apakan lagi, jangan klik kemana-mana lagi. Kita next. Nah, tinggal menunggu. Kita lihat perbedaannya ya. Yang ini apakah cepat? Biasanya cepat ya. Jadi untuk kali saya install itu agak cepat di bagian ini. Karena untuk penginstalan instalasi itu bagian ini yang paling lambat gitu. 3% 4% ya. Kayaknya masih terlalu lama kalau kita menunggu. Nanti saya skip dulu. Oke, sudah selesai untuk tahap ini, sudah masuk pada finish up ya. Finishing up gitu. Ini adalah waktunya untuk restart ya. Nah, kalau saya biasanya saya main cabut ya. Jadi sebelum pas dia restart itu saya cabut biar nggak masuk lagi ke booting itunya. Oke, saya cabut. Nah, sekarang sini cabut ya. Jadi biar nggak masuk lagi ke booting karena sudah terinstall, sebenarnya sudah terinstall, tinggal registrasi penyelesaian finishing ya. Jadi dia nggak butuh lagi booting dari Windows dari disk bootable-nya. Selain UC banyak perbedaan ketika penginstalan Windows 10 dengan Windows 7 ya. Jadi agak beda. Sebenarnya sih sama juga, cuman tahap-tahapnya ada sedikit perbedaan gitu, tampilan gitu. Dan sebagai tambahan informasi juga, saya menggunakan Windows 10. Kalau nggak salah ini Windows 10 antara Enterprise ataupun Enterprise kalau nggak salah ya. Lupa saya. Atau Windows Pro kemarin. Kan saya nggak pakai multi ya, yang sinyal aja. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Dukung terus channel saya yang lagi berkembang ya. Mohon bantuannya biar kita bisa saling berbagi. Nah, untuk tahap ini kita news express setting aja. Mouse tinggal pilih yang lain. Nah, untuk namanya sendiri terserah. Kali ini saya hanya menggunakan nama A ya. A1 gitu. Atau karena ini toko yang nama tokonya SRC Maya ya. SRC Maya. Oke, untuk passwordnya
dikosongkan aja seperti biasa. Next. We are setting thing up for you. This won't take long. This will not take long. Ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Setting up your apps. Sedang menyeting aplikasi Anda. Oke, yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk channel ini biar terus berkembang. Karena channel ini tidak fokus pada pencarian profit untuk pribadi semata ya. Sebagian dari keuntungan kalau misalkan nanti berhasil bisa mendapat keuntungan dari channel YouTube ini, sebagian besar dari pendapatannya akan kita sumbangkan pada mereka yang membutuhkan gitu. Itu adalah visi misi dari channel ini. Oke, let's start. Nah, sudah masuk pada desktop Windows 10 Intel NUC ya. Nah, sisanya tinggal kita finishing program-program yang dibutuhkan untuk tahap awal ini. Nah, sekian dulu dari saya. Dan mungkin untuk instalasinya tambahan mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi apa aja, yang penting aplikasi sama program yang install itu tergantung dari spek Windows-nya. Ada yang untuk Windows 64 dan 32 bit ya. Jadi tinggal pilih program apa aja. Seperti Microsoft Office, terutama yang terbaru ini Microsoft Office berapa udah 2016 ya, 2016 bahkan 2019 sudah ada itu, sama tool lainnya, browsernya, antivirusnya gitu. Dan kalau misal mau ditambahkan untuk aplikasi editing foto dan sebagainya. Oke, sekian dulu dari kita channel Gang Segala. Sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komennya apabila masih ada kekurangan ya, atau cara-cara tips-tips lain yang belum kita utarakan di kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.